seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Liliosa Medo. Saya dari kelas 2A. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan demokrasi di Indonesia dan juga demokrasi di Norwegia. Nah, demokrasi di Norwegia sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena memiliki stabilitas politiknya yang baik, transparansi pemerintah, dan juga partisipasi publik yang tinggi. Sementara demokrasi di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam berdemokrasi. Meskipun telah berkembang sejak tahun 1998. Berikut adalah beberapa aspek yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi di Norwegia. Yang pertama, perbedaan pertama, partisipasi politik dan kepercayaan publik. Di Norwegia, tingkat partisipasi pemilihan di Norwegia sangat tinggi, mereka mencapai 75% dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah juga kuat karena memiliki kebijakan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan di Indonesia, partisipasi pemilihan di Indonesia juga cukup tinggi, namun masih ada masalah politik uang, kampanye negatif, dan polaritas sosial yang mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Yang kedua, transparansi dan anti korupsi. Di Norwegia memiliki keturunan sistem transparansi yang kuat dengan indeks presentasi korupsi yang sangat lemah. Lembaga pengawasan seperti ombudsman dan media bebas berperan besar dalam menjaga indeks pemerintah. Sedangkan di Indonesia, korupsi menjadi salah satu kelemahan meskipun sudah ada KPK, namun ada tantangan dalam menegakkan hukum terutama dalam kasus-kasus melibatkan etnis politik. Ketiga, sistem kepartean dan representasi politik. Di Norwegia mereka menggunakan sistem profesional yang memastikan representasi politik yang seimbang sehingga partai-partai kecil juga mereka memiliki suara yang signifikan dalam parlemen. Nah, sedangkan di Indonesia mereka juga memiliki sistem profesional, tapi ada ambang batas bagi parlemen tinggi sehingga menyulitkan partai kecil. Selain itu, politik cenderung oligarkis dengan demokrasi elit politik lama. Yang keempat, kebebasan pers dan media. Jadi di Norwegia mereka memiliki kebebasan pers yang hampir absolut tanpa adanya sensor atau intimidasi dari pemerintah. Nah, jadi media memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan politik. Nah, sedangkan di Indonesia juga menggunakan kebijakan pers, namun ancaman terhadap jurnalis sensor tetap berlangsung dan terkadang ini menjadi masalah serius dalam tindakan berpolitik. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran demokrasi. Di Norwegia memiliki politik kesadaran demokrasi yang sudah ditanamkan sejak dini dalam sistem pendidikan. Namun, ini membantu menciptakan warga negara yang kritis dalam afektif dalam politik. Sedangkan di Indonesia, pendidikan politik masih minim sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi. Yang keenam, sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Di Norwegia, pemerintahan berjalan dengan sistem desentralisasi yang efektif dalam pelayanan publik yang sangat baik dan birokratisasi yang efisien. Dan sedangkan di Indonesia desentralisasi sudah diterapkan, tapi seringkali ada ketimpangan dalam pelayanan publik di daerah-daerah. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan besar bagi Indonesia. Norwegia berhasil membangun demokrasi yang kuat karena mereka menegakkan hukum yang baik, transparansi yang tinggi, dan partisipasi politik yang aktif. Sementara itu di Indonesia masih memiliki tantangan dan pemberantasan korupsi, independensi media, serta pendidikan politik masyarakat yang juga belum baik. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia perlu memperkuat instruksi demokrasi dan meningkatkan transparansi serta memperbaiki sistem politik di Indonesia. Itu saja penjelasan saya di video kali ini. Saya sangat meminta maaf apabila ada penjelasan-penjelasan yang masih kurang tepat dan juga masih kurang baik. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.